Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas Big Data, mata kuliah Big Data, yang mana ini dengan judul Integrasi Big Data dan Sistem Informasi Geospasial untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan di Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Syaukia Benafis, NPM 0651222217. Saya Muhammad Apiji MPM 214. Saya Hidayat Putra MPM 206. Baik, langsung aja kita ke slide yang pertama. Next. Baik, yang pertama ini ada pendahuluan, yang mana ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional yang krusial bagi stabilitas dan kedaulatan negara, terutama mengingat jumlah penduduk di Indonesia itu yang mencapai 2 juta 281 juta jiwa pada tahun 2024, yang mana ini meningkatkan permintaan pangan. Namun tantangan utama masih ketimpangan geografis yang ekstrim, seperti angka kerawanan di Papua yang mana mencapai 57%, berbalik dengan Kabupaten Sumbawa yang hanya 0,80%. Kondisi ini diperparah oleh pengolahan data pangan yang masih bersifat manual, tersebar di berbagai lembaga serta tidak terintegrasi secara real time. Next. Baik, selanjutnya ini ada definisi dan pilar ketahanan pangan. Jadi menurut FAO, ketahanan pangan merupakan kondisi di mana setiap individu memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka guna hidup sehat. Keberhasilan kondisi ini diukur melalui 4 pilar utama. Yang pertama itu ada availability, yang kedua itu ada akses, yang ketiga itu ada utilization atau pemanfaatan, yang ketiga itu ada stability pangan. Di sini terdapat gambar sistem pangan. Next. Oke, selanjutnya terdapat metode penelitian. Di sini memakai metode Systematic Literature Review atau SLR dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Kemudian data yang digunakan yaitu berupa analisis terhadap 35 dokumen akhir, yaitu jurnal ilmiah, regulasi nasional, dan lain-lain. Kemudian terdapat analisis kondisi Indonesia. Kondisi ketahanan pangan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa fragmentasi data, ternai dengan ketidaksinkronan data produksi antara BPS dengan Kementerian Pertanian yang memiliki selisih mencapai 10 hingga 15%. Masalah ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur digital, di mana lebih dari 40% wilayah pertanian belum didukung oleh jaringan internet yang stabil. Meskipun begitu, pemerintah telah menginisiasi program seperti Food Security Early Warning System dan Portal OneMap. Kemudian implementasinya masih bersifat proyek percontohan atau pilot project dan belum terintegrasi secara optimal antar sektor. Hasil di sini adalah kajian ini menggunakan metode SLR terhadap 35 dokumen terpilih periode 2019 hingga 2024 yang mencakup jurnal ilmiah, regulasi, dan laporan internasional. Analisis difokuskan pada integrasi Big Data dan SIG untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dengan kriteria solusi ketat guna menjamin validitas dan kredibilitas hasil. Terdapat grafik di sini, di mana sebarannya dokumen yang pertama itu jurnal ilmiah, terdapat 21 dengan persentase 60%. Kemudian ada dokumen kebijakan seperti UU, Perpres, Permentan, ada 6 dokumen, persentasenya 17%. Kemudian 8 lembaga nasional atau internasional, 8 buah dokumen dengan presentasi 23%, dengan total 35 dokumen. Next, selanjutnya. Selanjutnya perbandingan internasional. Sintesis sintesis naratif temuan di negara India. eh,
teknologi yang digunakan yaitu big data, IoT, dan AI. Kemudian sistem nasional ArgiStack, pusat data pertanian digital nasional berbasis cloud. Kemudian Tiongkok menggunakan satelit Imagery dengan penerapan machine learning. Kemudian sistem nasionalnya yaitu China Agricultural Data Center, yang mana sistem analitik prediktif untuk panen dan logistik. Kemudian disusul dengan Indonesia, yakni FSEWS atau Pilot, OneMap, dan eHortikultura dengan keterangan dengan sistem yang belum terpadu. Ini masih berbasis pilot dan belum eh, interoperable nasional. Kemudian hasil rekomendasi kebijakannya ini pembentukan platform terpadu konsolidasi data lintas lintas sektor. Kementerian Kehutanan, BPS, Bapanas ke dalam satu sistem pengambilan keputusan yang holistik. Kemudian sinkronisasi data, implementasi penuh prinsip satu data Indonesia dan metadata nasional untuk menjamin interoperabilitas data pangan. Kemudian investasi infrastruktur, penggunaan infrastruktur digital, dan perluasan jaringan internet terutama di wilayah pertanian yang terisolasi atau 3T. Kemudian peningkatan kapasitas SDM, pelatihan teknis di bidang data science dan geospasial, bagian aparatur pemerintah daerah untuk mengelola sistem pangan cerdas. Kemudian prioritas RPM, RPJMN 2025 sampai 2029. Pengelolaan anggaran strategis, penggunaan anggaran strategis guna mendukung transformasi digital dan mitigasi risiko pangan jangka panjang. Kemudian kesimpulannya adalah integrasi big data dan sistem informasi geososial atau SIG memiliki potensi besar untuk mempercepat respons kebijakan serta memprediksi krisis pangan secara akurat melalui penyediaan data spasial temporal yang bersifat real time. Namun, efektivitas teknologi ini masih terhambat oleh tantangan koordinasi, keterlambatan, dan em, fragmentasi tata kelola data yang menyebabkan sistem informasi pangan belum terintegrasi secara nasional. Oleh karena itu, diperlukan informasi regulasi serta perbaikan tata kelola data yang menyeluruh untuk menjamin interoperabilitas data demi mewujudkan ketahanan pangan nasional yang lebih tangguh dan adaptif. Kemudian, Baik, terima kasih. Kini ini aja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.